Bab 1029. Bawahanmu sudah menjelaskannya pada kami. Juga mengantar kami kembali ke kota Yuling. Windy buru-buru berkata, kami sangat menyayangimu. Maka kami pun datang melihatmu selagi libur akhir pekan. Kita bicarakan di ruang kerja. Tracy mengajak Windy dan Paul masuk ke ruang kerja. Lalu mengirim pesan kepada pelayan untuk menyajikan teh dan cemilan. Melihat Tracy, Paul merasa sangat antusias. Dia berkata dengan mata yang memerah. Waktu itu tiba-tiba terjadi sesuatu saat acara pernikahan kemudian mendengar kabar bahwa kamu dan Bibi Juni mengalami musibah. Aku benar-benar. Berbicara sampai di sini, suara Paul menjadi tercekat. Aku hanya bisa membenci diriku sendiri. Karena saat itu tidak punya kemampuan. Jika tidak, saya pasti akan mencari orang keluarga Wollens untuk meminta keadilan. Pak Paul. Semua sudah berlalu. Kita jangan mengungkit masalah itu lagi. Windy mengingatkan dengan pelan. Baiklah. Baiklah. Jangan mengungkitnya lagi. Paul mengatur kembali suasana hatinya. Dalam perjalanan datang, Windy berulang kali mengingatkannya. Jangan mengungkit masalah waktu itu. Kak Tracy sudah memiliki kehidupan yang baru. Dia memiliki pertimbangannya sendiri. Kita jangan menggoyahkan keputusannya. Apa kalian hidup dengan baik beberapa tahun ini? Tracy mengalihkan pembicaraan. Cukup baik. Paul segera membicarakan urusan pabrik. Mengenai pabrik yang kamu investasikan itu. Kini bisnisnya berjalan dengan sangat baik. Juga berkembang menjadi 4 pabrik. Benarkah? Mendengar kabar gembira ini, Tracy merasa sangat gembira. Baguslah. Jika bisnisnya berjalan dengan baik. Akhirnya tidak mengecewakan harapan ayahku. Aku sudah menyimpan uang milikmu itu. Paul mengeluarkan kartu ATM, serta sebuah buku tabungan. Ini adalah catatan keuangan selama 2 tahun ini, serta keuntungan yang seharusnya menjadi milikmu. Kira-kira ada 40 miliar. Awalnya skala masih kecil, sehingga tidak banyak menghasilkan uang, tapi kelak akan semakin banyak. Paman lanjutlah membantuku menjaganya. Tracy mendorong kembali barang-barang itu. Kelak jika aku memerlukannya aku akan memintanya pada paman. Baiklah, Paul mengambil kembali barang-barang itu. Aku akan membantumu mencatat keuntungan yang kamu dapatkan. Ya, Tracy mengangguk sambil tersenyum. Melihat kalian hidup dengan baik, aku pun merasa tenang. Aku baru ingin mengatakan hal ini. Paul berkata dengan penuh perasaan. Melihatmu sekarang hidup dengan begitu baik. Aku pun merasa tenang. Selama 2 tahun ini, aku terus merasa bersalah. Selalu merasa kemampuan diriku sangat terbatas, sehingga dulu tidak bisa menjagamu dengan baik. Setelah berhenti sebentar, dia pun berbicara pembicaraan. Kabarnya, sekarang kamu kembali ke keluarga ibumu. Apa kekuasaan mereka sangat besar? Ya, Tracy mengangguk. Seberapa besar? Apa bisa melindungimu? Sehingga tidak ditindas oleh keluarga Wollens. Paul bertanya dengan tidak tenang. Tracy tertawa kecil. Keluarga Moore memiliki kedudukan yang sama dengan keluarga Wollens. Bahkan mungkin bisa melampaui keluarga Wollens. Ah, begitu hebat. Paul menjadi sedikit bersemangat. Baguslah. Kalau begitu, keluarga Wollens tidak akan bisa menindasmu lagi. Paman tenang saja, Tracy berkata dengan sangat yakin. Sekarang di dunia ini, tidak akan ada orang yang bisa menindasku. Baguslah, baguslah. Paul mengangguk berulang kali. Baguslah jika tidak ada orang yang menindasmu. Aku sungguh takut. Dia tidak berani melanjutkan perkataannya. Maka dia mengalihkan pembicaraan lagi. Bagaimana dengan anak-anak? Apa kamu sudah bertemu dengan anak-anak? Anak-anak ada bersamaku. Saat Tracy bicara, dari luar terdengar suara Charles yang sangat riang. Carlos cepat. Roxy si elang dan Roxy kecil sedang menunggu kita. Ya, kakak sudah menjemput anak-anak. Mendengar hal ini, Windy langsung merasa sangat gembira. Baguslah, Kak Tracy. Aku sungguh turut gembira untukmu. Apa keluarga Wollens setuju? Paul tetap merasa tidak tenang. Mungkinkah mereka akan melawanmu? Daniel sendiri yang mengantar mereka kemari. Tracy berkata sambil tertawa. Tenang saja. Sekarang aku sudah bukan Tracy yang dulu lagi. Baguslah, Windy sangat bersemangat. Melihat perubahanmu, aku sungguh turut gembira untukmu. Kita harus mengingat pelajaran sebelumnya. Tidak boleh membiarkan orang menindas kita lagi.
Bab 1030. Mendengar kata Windy, Tracy merasa sedikit tersentuh. Sekarang dia sudah mengingat banyak hal, tetapi masih ada beberapa detail yang tak bisa dia ingat. Windy adalah satu-satunya teman dulu. Kira-kira tahu lebih banyak kejadian detail di masa lalu. Maka barulah dia bisa berkonflik seperti ini dengan orang keluarga Wollens. Tok-tok, pada saat ini, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Naomi datang untuk melaporkan sesuatu. Paul segera berkata, Tracy, aku tidak mengganggumu lagi. Aku pergi dulu. Kamu sungguh-sungguh membiarkan uang ini dipegang olehku. Ya, Paman simpanlah. Tracy berkata sambil tersenyum. Jika pabrik perlu mengembangkan bisnis dan investasi, Paman dapat menggunakannya kapanpun. Anggap saja aku membeli saham. Baiklah, aku akan mencatatnya di pembukuan. Paul berpikir dengan sangat menyeluruh. Baiklah, Tracy mengangguk. Aku akan menyuruh orang untuk mengantar kalian. Kak Tracy, tiba-tiba Windy memberanikan diri untuk berkata, aku ingin tinggal di sini. Hah, Tracy tertegun. 2 tahun yang lalu, aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Hatiku pun terus merasa bersalah. Jika dulu aku pergi bersamamu dan Bibi Juni, mungkin saja tidak akan terjadi apa-apa pada Bibi Juni. Meskipun tidak bisa melakukan apapun, setidaknya aku masih bisa membantu melapor polisi. Membicarakan hal ini, Windy merasa sangat bersalah. Dia pun berkata dengan emosional, aku tahu sekarang kakak sangat berkuasa. Mungkin aku tidak bisa memberikan bantuan besar. Namun setidaknya aku bisa membantu menjaga anak-anak. Ada orang sendiri di sisimu lebih baik daripada orang di luar. Mendengar perkataan ini, Tracy merasa sangat tersentuh. Saat itu dia sungguh tidak salah menilai teman. Dia sudah membicarakan masalah ini berkali-kali denganku. Paul berkata dengan pelan. Sebenarnya, sekarang dia bekerja dengan baik di pabrik. Tapi dia masih terus memikirkanmu. Berada di sisiku sangat berbahaya. Tracy sedikit ragu. Tidak apa-apa. Aku tidak takut. Windy memukul dadanya sambil berkata. Lagi pula, ibuku sudah tiada. Sekarang aku seorang diri. Asalkan bisa melakukan sesuatu untukmu. Aku sudah merasa gembira. Hah, Bibi sudah tiada. Apa yang terjadi? Tracy buru-buru bertanya. Akhir tahun yang lalu, dia meninggal karena penyakitnya. Membicarakan hal ini, perasaannya malah tidak begitu sedih. Sebenarnya, dia sudah terbaring dan terkubur karena penyakitnya selama bertahun-tahun. Sudah menderita. Kemudian, dia sadarkan diri dan menemaniku selama beberapa waktu. Itu merupakan kebaikan Tuhan. Saat pergi, dia sangat damai. Dia juga berpesan padaku agar jangan memaafkan kebaikan Kak Tracy dan kelak harus membalas kebaikanmu jika ada kesempatan. Bagaimanapun juga, saat itu kakak yang membantuku mencari dokter untuk mengobati ibuku. Setiap kali aku mengalami masalah, kakak yang selalu membantuku. Tracy memeluk Windy, lalu menepuk-nepuk punggung sambil bicara. Baik, jika kamu bersedia tinggal di sisiku, maka tinggallah. Mulai saat ini, rumahku juga adalah rumahmu. Terima kasih Kak. Windy sangat terharu hingga suaranya tercekat. Kalau begitu, aku bisa tenang. Paul merasa sangat terharu. Kalian harus menjaga diri dengan baik. Tenang saja. Setelah mengantar Paul, Tracy membawa Windy untuk bertemu dengan tabib Hansen dan Amanda. Kedua teman saling bertemu. Mereka pun berpelukan dengan bersemangat. Windy dan Amanda pernah saling mengenal melalui Tracy. Begitu bertemu, kedua orang itu seperti kawan lama dan segera menjadi sahabat. Kemudian, setelah Tracy mengalami masalah, Windy dan Amanda terus berkomunikasi. Hartono bisa menemukan tabib Hansen dengan lancar, juga berkat petunjuk yang diberikan oleh Windy. Namun, saat itu Windy memberikan petunjuk pada Paula. Dia mengira orang Tracy sedang mencari tabib Hansen. Intinya, segalanya adalah pengaturan yang terbaik. Tracy mengenalkan Windy kepada para pengawal terdekatnya dan pelayan wanita di rumah, sekaligus berpesan pada mereka bahwa Windy adalah saudarinya, maka kelak harus menjaganya dengan baik. Semua orang memanggil Windy dengan hormat, yaitu memanggilnya Nona Windy. Wajah Windy pun memerah. Merasa sedikit tidak terbiasa. Kebetulan Carla sudah bangun dari tidur siangnya. Amanda pun mengajak Windy untuk bertemu dengan Carla. Setelah mengurus segalanya,
Tracy mulai menjalani pengobatan hari ini. Dia sedang berendam di tong berisi obat herbal, serta ada banyak jarum perak tertancap di tubuhnya. Pada saat ini, Naomi datang dengan tergesa-gesa untuk melapor. Nona Tracy, saya baru saja memeriksa bahwa Devina bersembunyi di rumah Tuan Besar. Bab 1031. Apa yang kamu katakan? Saat mendengar hal ini, Tracy sedikit terbawa emosi. Bagian tubuhnya yang tertancap jarum perak segera menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Darah berwarna merah gelap perlahan-lahan mengalir keluar. Saat sedang menjalani akupuntur, tidak boleh emosi. Tabib Hansen buru-buru berseru. Jika ada masalah, nanti baru dibicarakan lagi. Keluarlah dulu. Baik-baik. Maaf. Naomi keluar dengan panik. Kak Tracy, kamu jangan memendam emosi. Jika ada masalah, dibicarakan lagi setelah pengobatan selesai. Amanda buru-buru menenangkan diri. Tadi begitu kamu emosi, jarum pun menusuk ke dalam. Sekarang sangat sakit kan? Masih baik-baik saja. Tracy sudah sangat kesakitan hingga tidak bisa berbicara. Namun, dia tetap mengertakkan gigi dan berkata dengan bersusah payah. Amanda, beritahu Naomi untuk bersiap-siap dan tunggu aku. Kak Tracy, cepat pergi. Awalnya Amanda ingin menasihati Tracy, tetapi Tracy terlihat sangat panik. Dia takut Tracy emosi lagi, maka dia pun hanya bisa menyampaikan pesan itu. Awalnya Naomi berdiri di depan pintu sambil menunggu perintah. Sekarang mendengar pesan yang disampaikan oleh Amanda, dia pun segera menjawab, "Baiklah, Nona Tracy tenang saja, saya akan melaksanakannya." Semua orang dengarkan perintah, siapkan mobil dan senjata. Setelah Nona Tracy selesai menjalani pengobatan, kita akan berangkat. Baiklah, tiba-tiba terjadi kejadian sebesar ini. Semua orang yang ada di rumah menjadi sangat panik. Bibi Riana sangat panik. Dia pun buru-buru berlari ke kamar dan berniat untuk menelepon. Naomi mengikutinya dengan cepat dan segera merebut ponselnya. Lalu berkata dengan hormat, "Bibi Riana, Nona Tracy sangat menghormatimu. Kami pun tidak berani mengambil tindakan hormat padamu. Tapi apabila kamu mau melakukan hal yang bersalah terhadap Nona Tracy, maka jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan." Bukan. Bibi Riana buru-buru menjelaskan. Saya tidak pernah berpikir mau mengkhianati Nona Tracy. Aku hanya sudah bicara panjang lebar. Bibi Riana tetap tidak bisa bicara dengan jelas. Dia pun hanya bisa menghela nafas dan berkata, "Mereka adalah satu keluarga. Aku tidak berharap mereka berkonflik karena kesalahpahaman ini. Aku juga berharap ini salah paham." Naomi mengernyit. "Bibi Riana, maaf." Dia menoleh dan mengirim pesan kepada pengawalnya. "Awasi mereka. Jangan biarkan mereka menghubungi orang luar." Baik, para pengawal segera mengawasi pelayan dari keluarga Wollens. Tidak membiarkan mereka menelepon. Di dalam ruang pengobatan, melihat pergerakan di luar, Dixon menjadi sedikit tegang. Saat sedang menyeduh teh, tangannya terus gemetar. "Lakukanlah tugasmu dengan tenang. Tidak perlu takut." Tabib Hansen berpesan dengan nada datar. "Apa Nona Tracy mau bertarung dengan Presdir Daniel?" Dixon sedikit tidak mengerti. Pagi ini masih baik-baik saja. Kenapa sekarang malah seperti mau berperang? "Jangan ikut campur. Kita hanyalah tabib." Tabib Hansen mencicipi teh dengan tenang. Tidak berencana untuk mencampuri keputusan yang dibuat oleh Tracy. Baik, Dixon tidak berani banyak bicara lagi. Tracy berendam di dalam tong obat itu dengan sekujur tubuh yang gemetar karena rasa sakit. Mengingat segala perbuatan keluarga Wollens, hatinya terasa semakin sakit. Demi anak-anak, dia berulang kali memaafkan keluarga Wollens. Namun, keluarga Wollens tetap tidak merasa bersalah, tidak menyesali segala perbuatan mereka dan meminta maaf. Sebaliknya malah semakin kelewat batas, serta terus-menerus melakukan tindakan keterlaluan hingga menginjak batas terakhirnya. Tenangkan diri. Jalanilah pengobatan dengan baik. Di ruang sebelah, Tabib Hansen seperti merasakan sesuatu. Maka dia pun berkata dengan suara rendah. "Tidak peduli apapun yang mau kamu lakukan, tetap harus punya sebuah tubuh yang sehat. Jika kebencian memasuki tubuh, kamu tidak akan bisa membuang racun di tubuhmu. Malah akan membuat racun kembali masuk. Coba kamu pikirkan sendiri. Mana keputusan yang benar?" Mendengar perkataan ini,
Tracy memejamkan matanya, berusaha sekuat tenaga untuk melupakan masalah balas dendam untuk sementara. Sekarang dia harus menenangkan diri dan menjalani pengobatan dengan baik. Tadi hanya emosi sesaat saja. Sekarang dia sudah merasakan rasa sakit perlahan-lahan menyebar di tubuhnya. Di dalam otaknya, dia berulang kali menasihati dirinya sendiri. Tracy, tenang-tenang. Jangan marah demi pria brengsek itu. Jangan merasa sakit hati demi keluarga yang tak punya perasaan dan egois itu. Sungguh tidak layak. Bab 1032. Keluarga Moore sudah bersiaga dan siap berangkat kapanpun. Di Villa Taman Oriental, Devina sangat emosi hingga mengamuk setelah melihat berita dari ruang bawah tanah. Binatang itu, tidakkah kamu berani bermimpi seperti ini padaku? Nona Devina, jangan marah. Sanjaya menasihati dengan suara rendah. Tuan muda juga dipojokkan oleh Nona hingga tidak ada jalan lain. Jika tidak melakukan hal seperti itu, grup Skywell, bahkan seluruh grup Wollens akan mengalami masalah. Seharusnya dia menekan opini publik dulu, lalu melawan grup Moore. Devina sangat emosi. Orang yang tidak punya kemampuanlah yang menodongkan pistol ke arah orang sendiri. Bukankah kamu yang terlebih dahulu menodongkan pistol ke arahnya? Terdengar suara orang tua yang masih penuh dengan wibawa. Devina sedikit gentar. Dia menoleh dan melihat ayahnya yang sudah lanjut usia. Dalam hati dia merasa sedikit panik. Dengan kaki yang sedikit pincang, bawahan Tuan Besar, Kiki mendorong Tuan Besar ke ruang bawah tanah. Dia menatap Devina sekilas dengan kebencian, lalu segera menundukkan kepala. Ayah, aku tidak pernah berpikir ingin bertarung dengan Daniel. Dia yang terlebih dahulu menyinggungku. Devina menjelaskan dengan suara pelan. Saat itu jika bukan karena dia yang terlebih dahulu mengganggu Billy, aku juga tidak akan mengganggunya. Jangan mencari alasan lagi. Apa kamu sungguh-sungguh menganggap ayah bodoh? Tuan Besar berkata dengan dingin. Meskipun Daniel tidak akur denganmu, tapi dia dan Billy adalah saudara. Meskipun dia melakukan sesuatu terhadap Billy, itu hanyalah pertarungan kecil. Namun, kamu malah membuat masalah ke tahap yang lebih parah. Bukankah kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut kekuasaan darinya? Awalnya Devina masih ingin berdalih. Tetapi melihat kembali tatapan tajam ayahnya, dia pun menyerah. Dia tahu bahwa ayahnya adalah orang yang paling memahami dirinya di dunia ini. Segala pemikirannya tidak akan bisa lepas dari pandangan ayahnya. Juga banyak membela diri hanya akan terlihat palsu. Namun, meskipun dia melakukan kejahatan besar yang tak terampuni, ayahnya tetap akan menyelamatkannya. Ini namanya hubungan darah. Kamu sendiri yang tidak bisa berbisnis dengan baik, menghabiskan semua harta kekayaan, dan tidak mau berpikir untuk mengelolanya, tapi malah selalu ingin merebut hak waris keponakannya sendiri. Apa ini adalah hal yang patut dilakukan oleh seorang bibi? Tuan Besar berseru dengan perasaan kecewa terhadap putrinya. Jika bukan karena ayah pilih kasih dan memberikan 90% harta kekayaannya, apa aku akan menjadi seperti ini? Devina tidak terima. Bisnisku tidak berjalan dengan baik karena modal tidak cukup, bukan karena kemampuanku. Masalah sudah seperti ini. Kamu masih mencari alasan untuk dirimu sendiri. Tuan Besar benar-benar emosi. Dia pun mendekatkan tongkatnya untuk memukul kaki Devina. Modal yang ayah berikan pada Daniel tidak sebanding denganmu. Tapi dia bisa mendirikan grup Skywell dengan kemampuannya sendiri. Saat ini dia juga mengelola grup Wollens dengan sangat baik. Dia membuat pencapaian terlebih dahulu dan melewati ujian. Barulah ayah memilihnya menjadi pewaris. Tentu saja ayah berkata seperti itu. Devina bergumam tak terima. Aku tidak percaya tanpa ada bantuan dari ayah. Dia seorang bocah kecil bisa membangun bisnis sebesar itu. Kamu sungguh bodoh. Tuan Besar hampir mati kesal. Dia menyadari bahwa sekarang membicarakan logika dengan Devina sama saja seperti bermain kecapi untuk kerbau. Devina sama sekali tidak bisa berintrospeksi, juga tidak bisa mengoreksi kesalahan. Pantas saja hidupnya bisa menjadi seperti ini. Semua itu adalah hal yang sudah berlalu. Kita bicarakan masalah sekarang saja. Devina mengalihkan pembicaraan, lalu berkata dengan cemas. Ayah juga sudah lihat bahwa Daniel bersekongkol dengan keluarga Moore untuk menyudutkanku. Mereka ingin membunuhku. Ayah harus menolongku.
Ayah sudah mengatur sebuah tempat persembunyian di Afrilan untukmu. Kamu bersembunyilah di sana dulu. Setelah masalah sudah lewat, ayah akan menyuruh orang untuk mengantarmu ke tempat lain. Afrilan, begitu mendengarnya, Devina langsung mengamuk. Aku tidak mau pergi ke Afrilan. Ayah, aku tidak bisa tahan tinggal di tempat semacam itu. Karena tahu kamu tidak akan sanggup tinggal di sana, barulah orang lain tidak akan mencari sampai ke sana. Tuan Besar memutuskan tanpa ragu. Berdasarkan kekuasaan keluarga Mor, mereka pasti bisa menemukanmu dimanapun kamu bersembunyi. Apalagi sekarang pihak kepolisian juga sedang mencarimu. Bukankah ini perbuatan Daniel bocah sialan itu? Membicarakan hal ini, Devina kembali emosi. Tidak disangka dia mengeluarkanku dari grup Wollens, menarik sahamku, bahkan memecat Billy. Masih ada lagi. Dia juga menyerahkan semua bukti kejahatanku kepada polisi. Dia sungguh ingin mendesakku sampai mati. Bab 1033. Jika kamu tidak melakukan semua kejahatan itu, siapa yang bisa mendesakmu sampai mati? Tuan Besar melemparkan setumpuk koran ke wajah Devina, sambil berteriak dengan marah. Coba kamu lihat sendiri apa saja yang telah kamu perbuat. Apakah kamu masih pantas menyandang nama keluarga Wollens? Kamu sungguh-sungguh membuat malu nama keluarga Wollens. Siapa yang memaksaku hingga menjadi seperti ini? Bukankah itu ayah? Sekarang Devina sudah berusia 60-an tahun. Tetapi Tuan Besar masih memarahinya di depan begitu banyak orang. Sungguh membuat rasa malu dan hatinya semakin dipenuhi kebencian. Kamu sungguh tidak tertolong lagi. Tuan Besar sangat emosi hingga penyakit jantungnya hampir kambuh lagi. Jika tahu seperti ini, tidak seharusnya ayah menolongmu. Biarkan kamu mati saja. Apa ayah membantuku? Akulah yang kehabisan jalan keluar. Maka pergi mencari ayah. Devina berkata dengan marah. Apa sekarang ayah ingin menyerahkanku kepada cucu ayah itu atau langsung menyerahkanku kepada wanita bermarga Mor itu, agar mereka langsung menghabisiku? Sudahlah. Nona Devina, Sanjaya sungguh tidak ingin membuat Tuan Besar emosi lagi. Maka dia buru-buru menengahi. Pesawat kita sudah siap. Berencana keluar dari kota Bunaken dengan berpura-pura menuju negara Maple. Nanti dalam perjalanan, pesawat akan mengantar Nona ke Afrilan. Tuan Besar sudah berumur. Kesehatan tidak terlalu baik. Namun, demi Nona, dia masih bersusah payah seperti ini. Nona harus memahami kesungguhan hati dan jerih payahnya. Mendengar kata ini, Devina teringat. Masalahnya sudah seperti ini. Ayahnya adalah satu-satunya tali penyelamatnya. Jika dia bahkan menghilangkan tali penyelamat ini, maka sungguh tidak akan ada jalan lain. Terima kasih ayah. Akhirnya Devina melunakkan nada bicaranya. Aku akan mendengarkan ayah. Bersiap berangkat. Tuan Besar membuat sebuah gerakan tangan. Baik, Sanjaya segera mengatur. Nona Devina, Nona harus bersabar sebentar. Sanjaya menyuruh orang untuk mendandani Devina, lalu dimasukkan ke dalam koper yang sangat besar. Kemudian, memasukkan koper ke dalam bagasi dan rombongan mobil pun perlahan-lahan pergi. Di dalam mobil, melihat pemandangan hujan di luar, raut wajah Sanjaya sangat tegang. Dirinya yang selalu tenang, saat ini merasa sangat khawatir. Tidak perlu tegang. Tuan Besar tenang. Tidak ada orang yang berani memeriksa mobilku. Tuan Besar. Sanjaya tak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika Tuan Daniel tahu, takutnya dia sungguh akan memutus hubungan keluarga dengan Anda. Anda melakukan seperti ini. Apakah sungguh tidak menyesal? Aku tahu perbuatanku ini salah. Tuan Besar tak bisa menahan diri untuk menghela napas. Seumur hidup ini, karena sifat keras kepalaku, aku sudah melakukan sangat banyak kesalahan. Namun, aku hanya bisa lanjut melakukan kesalahan. Kamu tidak memiliki anak, maka kamu tidak tahu penderitaan orang tua yang mengantarkan anaknya. Waktu itu saat David dan Cindy mengalami kecelakaan, aku benar-benar bahkan berniat untuk mati. Sekarang aku hanya tersisa Devina putriku ini. Meskipun dia melakukan hal sejahat apapun, aku tetap ingin menyelamatkan nyawanya. Namun, aku sudah mengaturnya dengan baik, tidak akan membiarkannya melakukan kejahatan lagi. Tuan Besar tidak melanjutkan perkataannya lagi. Sebelumnya, Tuan Besar memberitahu Devina bahwa dia akan mengantarnya ke Afrilan dulu.
dan kelak akan mencari cara untuk menyuruh orang menjemputnya. Sebenarnya, itu hanya untuk membohonginya. Dia berencana membiarkan Devina tinggal di Afrilan seumur hidup. Dengan begitu, dia tidak akan bisa melakukan kejahatan lagi. Biarkan dia menjalani kehidupan primitif di sana, merasakan penderitaan dunia yang sesungguhnya. Dengan begitu, mungkin dia pun bisa pelan-pelan mengerti betapa berharganya hidup. Sanjaya tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hanya bisa menghela napas. Melihat hujan di luar semakin lama semakin besar, Tuan Besar juga menjadi sedikit tidak tenang. Dia hanya berharap bisa cepat sampai di bandara, agar tidak terjadi masalah yang tak diinginkan karena waktu tertunda lama. Karena itu, dia berpesan kepada sopir, menyetirlah lebih cepat. Baik, awalnya mengira segalanya akan berjalan dengan lancar, tetapi tidak disangka baru sampai di depan gerbang Villa Taman Oriental. Rombongan mobilnya sudah dicegat oleh mobil Daniel. Tuan Besar, harus bagaimana? Sanjaya sangat panik. Dia bisa merasakan bahwa sepertinya Daniel mengetahui sesuatu. Jangan panik. Katakan saja bahwa kita akan kembali ke negara Maple. Tuan Besar sudah terjun ke dunia bisnis selama berpuluh-puluh tahun. Dari awal sudah membentuk sikap yang selalu tenang meskipun terjadi masalah besar secara mendadak. Apalagi di depannya ini adalah cucu yang dia besarkan sendiri. Dia tidak percaya bahwa Daniel bisa berbuat sesuatu terhadapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.